Dan memang betul setelah kita ekskavasi ya, kita buka lagi, salah satu ada kotaknya yang cukup dalam 8 meter, ternyata ada lapisan budaya kedua. Ya, lapisan budaya kedua yang usianya lebih tua dari yang 500 sebelum Masehi. Lapisan budaya kedua ini yang 6000 sebelum Masehi ya. Nah, ketika kita mulai masuk ke lapisan kedua ini, kita selain menemukan gerabah juga menemukan fragmen logam yaitu perunggu yang semakin menunjukkan bahwa ini ada budaya ya, bukan hanya susunan batu-batu. Maka kita akan melakukan evaluasi dan tahun depan lah ya, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan pemugaran yang lebih menyeluruh ya. Kalau yang tahun ini sifatnya parsial dengan penekanan lebih ke arah kajian. Bayangin kita ini dulu orang tua kita ke sini bawa batu, Pak. Kan bukan batu di sini kan? Bukan. Panggulnya, Pak. Bayangin loh, Pak, bawa batunya pakai apa? Situs Gunung Padang merupakan salah satu situs megalitik paling kompleks di Indonesia, sekaligus paling banyak diperdebatkan. Namun di balik perdebatan publik terdapat proses penelitian ilmiah yang berjalan secara sistematis dan terukur. Video ini memaparkan hasil kajian dan pemugaran situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang berdasarkan penelitian terbaru yang dilaksanakan oleh tim peneliti Ali Akbar. Apa sebenarnya yang sudah berhasil diteliti dan dicapai dari kajian situs Gunung Padang hingga saat ini? Pada tahun 2025, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi memberikan mandat kepada tim penelitian Ali Akbar untuk melaksanakan kajian sekaligus pemugaran situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang. Penugasan ini menandai babak baru dalam sejarah penelitian Gunung Padang. Karena untuk pertama kalinya, kajian dan pemugaran dilakukan dalam satu kerangka ilmiah yang terintegrasi. Di tahun 2025 ini dari Kementerian Kebudayaan memberi tugas pada kami untuk melakukan kajian dan pemugaran situs Cagar Budaya peringkat nasional Gunung Padang. Jadi ada kajian-kajian yang sudah kami lakukan cukup banyak sekali ya. Sebelum pemugaran dilakukan, tim penelitian Ali Akbar menjalani tahap pra-pemugaran. Tahapan ini terdiri dari 3 kajian utama, yaitu studi kelayakan, studi teknis, dan penyusunan detail engineering design atau DED. Ketiga kajian ini menjadi fondasi ilmiah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situs, sehingga setiap tindakan pemugaran memiliki dasar akademik dan teknis yang kuat. Pendekatan multidisipliner ini menjadi kunci utama dalam memahami Gunung Padang sebagai sebuah situs kompleks, bukan sekedar tumpukan batu. Gunung Padang diperlukan sebagai landscape budaya yang hidup, yang mengalami perubahan dan pemanfaatan berulang selama ribuan tahun. Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka akhirnya dilakukan pemugaran. Nah, apa yang kita lakukan selama kajian-kajian itu cukup banyak ekskavasi ya, secara arkeologi. Tapi ada lebih dari 100 orang peneliti yang kita libatkan, dan dari berbagai lembaga juga ya. Ada dari BRIN ya, ada dari ya tentu Universitas Indonesia ya, ada Universitas Trisakti, ada dari Universitas Bakri ya, para peneliti independen ya, banyak sekali ya ilmu yang kita libatkan juga ya. Ada geologi, geofisika ya, seismik geologi ya, terus ada tradisi lisan, sejarah, ada hidrologi, ada planologi, banyak sekali ya, teknik sipil dan lain sebagainya ya. Dari hasil ekskavasi arkeologis yang dilakukan di berbagai teras, tim penelitian Ali Akbar memperoleh data yang sangat penting mengenai usia dan fungsi situs ini. Perdebatan lama mengenai apakah susunan batu di Gunung Padang merupakan formasi alamiah atau hasil karya manusia juga mendapat jawaban melalui kajian geologi. Tim penelitian Ali Akbar melibatkan belasan ahli geologi, termasuk petrografer,
untuk menganalisis karakter batuan. Kesimpulan mereka menyatakan bahwa susunan batu tersebut bukan formasi alam, melainkan disusun oleh manusia. Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan posisi temuan artefak yang berada di sela-sela susunan batu. Apa hasilnya ya? Hasilnya ya tentu cukup banyak. Akhirnya kita bisa melengkapi kajian sebelumnya. Kalau kajian sebelumnya itu kita fokus ke yang periode yang lama ya, yang tua sekali. Nah sekarang kita bisa mengetahui periode-periode yang juga lebih muda ya. Misalnya ketika situs ini mulai dicatat oleh orang-orang Belanda ya. Lalu kondisi-kondisi ketika zaman kemerdekaan ya. Lalu kondisi-kondisi ketika ditemukan kembali oleh warga ya tahun 1979 ya. Terus sampai zaman sekarang kita sudah membuat suatu historiografi atau suatu pembabakan yang cukup lengkap mengenai situs Gunung Padang ya. Seperti itu. Dan yang tuanya pun gitu ya, itu berdasarkan hasil ekskavasi belasan kotak kita buka, ternyata memang betul ya bahwa di permukaan tanah situs Gunung Padang itu usianya rata-rata 500 sebelum Masehi. Dan memang betul setelah kita ekskavasi ya, kita buka lagi, salah satu ada kotaknya yang cukup dalam 8 meter, ternyata ada lapisan budaya kedua ya. Lapisan budaya kedua yang usianya lebih tua dari yang 500 sebelum Masehi. Lapisan budaya kedua ini yang 6.000 sebelum Masehi ya. Nah, ketika kita mulai masuk ke lapisan kedua ini, kita selain menemukan gerabah juga menemukan fragmen logam yaitu perunggu yang semakin menunjukkan bahwa ini ada budaya ya, bukan hanya susunan batu-batu. Nah, ketika kita bicara susunan batu itu memang ada kontroversi ya, atau ada perdebatan. Ini batu-batu ini susunan buatan manusia atau memang formasi alamiah. Kita libatkan belasan geolog ya, termasuk petrograf, dan semuanya menyatakan bahwa ini adalah batu-batu yang disusun, bukan merupakan formasi alamiah. Dan tentu saja ya, tadi sudah disampaikan bahwa secara arkeologi di antara susunan batu ini kita juga menemukan gerabah, kita juga menemukan perunggu ya, sehingga menunjukkan bahwa lapisan budaya kedua ini adalah lapisan yang disusun oleh manusia. Bayangkan sebuah bukit di Jawa Barat yang selama ratusan tahun hanya dipandang sebagai gugusan batu alam. Sunyi, tertutup vegetasi dan dianggap tidak lebih dari landscape biasa. Namun ketika para arkeolog, geolog, dan geofisikawan mulai menyingkap lapisan demi lapisan tanahnya, bukit itu seakan membuka ingatan purba yang lama terkubur. Gunung Padang tidak lagi sekedar bukit, ia menjadi pertanyaan besar dalam sejarah peradaban manusia. Analisis stratigrafi, geofisika bawah permukaan, serta uji penanggalan radiokarbon pada material organik di lapisan terdalam mengindikasikan kemungkinan umur hingga sekitar 6.000 sebelum Masehi. Jika estimasi ini terbukti secara konsisten, maka Gunung Padang berpotensi lebih tua daripada piramida Mesir maupun Stonehenge. Di berbagai belahan dunia, temuan seperti Göbekli Tepe di Turki telah mengubah pandangan kita tentang masa lalu. Situs ini membuktikan bahwa manusia pemburu pengumpul jauh sebelum pertanian berkembang sudah mampu membangun struktur ritual besar dan kompleks. Memang ada beberapa perdebatan di situs ini gitu ya. Tetapi memang yang sekarang kita fokuskan adalah lapisan permukaan, lapisan budaya yang tergolong muda, bukan lapisan budaya yang tua ya. Nah, ini kita sekarang fokus ke yang muda ini yang usianya sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, kita sering memasukkan sampel-sampel kita ke laboratorium, ada belasan sampel kita bawa gitu ya, dan hasilnya rata-rata ya, yang tertua itu 500 sebelum Masehi ya, lapisan budaya yang pertama ini ya, 500 sebelum Masehi. Tapi kita juga punya sampel-sampel 200 sebelum Masehi. Bahkan kita punya ya, kita ada penemuan yang juga bisa dikorelasikan dengan misalnya ada koin zaman Belanda gitu ya. Ada sampel arang 100 tahun yang lalu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya lapisan budaya yang di atas ini cukup tebal ya. Mulai katakanlah dibangun tahun 500 sebelum Masehi, dia terus digunakan dan mulai ditinggalkan mungkin 100 tahun yang lalu ya. Jadi penghuniannya, okupasinya cukup lama ya, mulai dari 500 sebelum Masehi
pernah juga digunakan 200 sebelum Masehi, dan sampai awal-awal Masehi dia masih digunakan ya, seperti itu. Jadi ini yang kita fokuskan dalam kajian dan pemugaran saat ini gitu ya. Kita belum bicara yang 6000 sebelum Masehi ya. Ini faktanya cukup banyak, tetapi belum sekarang pemugarannya. Jika Gunung Padang benar berasal dari periode yang sangat tua, maka Asia Tenggara khususnya Nusantara mungkin memiliki peran penting dalam narasi global tentang lahirnya arsitektur monumental dan organisasi sosial awal. Jika Gunung Padang memang setua yang diklaim, maka ia mungkin berdiri sebagai saksi salah satu percobaan awal manusia membangun struktur simbolik besar. Bukan sekedar untuk tempat tinggal, tapi untuk memperkuat identitas, otoritas, dan ikatan sosial. Gunung Padang bisa jadi pondasi ritual dan spiritual, punden berundak yang menghubungkan manusia dengan leluhur, tanda kemampuan teknis komunitas kuno, dan bila umur 6000 sebelum Masehi terkonfirmasi, ini adalah sebuah pengingat bahwa sejarah manusia pernah lebih kompleks, lebih awal, dan lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Namun satu hal pasti, setiap lapisan tanah yang kita bongkar bukan hanya berisi batu dan karbon, melainkan suara-suara masa lalu yang menunggu untuk didengar dengan bukti yang tegas dan hati yang sabar. Berdasarkan hasil kajian, tim penelitian Ali Akbar menghadapi tantangan besar. Batu-batu di permukaan saat ini banyak yang telah roboh dan bergeser, sehingga sangat sulit untuk memastikan posisi aslinya. Berdasarkan kajian ini, akhirnya kita sebagai tim kajian ya dan pemugaran terus terang mengalami kesulitan ya. Karena ternyata di permukaan tanah, batu-batunya yang sudah jatuh bergelimpangan ya seperti itu, kita cukup sulit merekonstruksi bentuk utuhnya seperti apa. Kita melakukan studi banding ya di beberapa tempat dan juga melakukan studi literatur, tidak ada padanannya, tidak ada temennya ya. Maka akhirnya yang bisa kita lakukan adalah mendirikan kembali ya batu-batu dalam bentuk penataan ya. Kita bandingkan dengan foto-foto lama, foto-foto zaman Belanda, foto-foto tahun 1979, foto-foto hasil riset 1982 dan lain sebagainya. Ada beberapa batu, ada beberapa susunan yang masih berdiri. Nah itu yang kalau zaman sekarang sudah rubuh ya, itu yang kemudian kita tegakkan ya. Oleh karena itu fokus di tahun ini adalah pemugaran yang sifatnya penataan ya, merapikan kembali bentuk-bentuk yang dulunya pernah tegak ya. Jadi semacam penegakan batu-batu ya. Nah dari hasil kajian dan pemugaran ini, maka kita akan melakukan evaluasi dan tahun depan lah ya, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan pemugaran yang lebih menyeluruh ya. Kalau yang tahun ini sifatnya parsial dengan penekanan lebih ke arah kajian. Dalam jangka panjang, tujuan utama pemugaran Gunung Padang adalah memperpanjang usia dan kestabilan situs, mengingat lokasinya berada di lereng bukit yang curam dan rawan longsor. Penguatan struktur menjadi prioritas utama. Setelah situs aman dan stabil, peluang penelitian ilmiah lanjutan akan terbuka lebih luas dan lebih aman dilakukan. Ya, nah kalau situs ini sudah berhasil kita buat menjadi lebih panjang usianya, maka itu akan membuka kesempatan kita ya, semua pihak untuk melakukan kajian lebih lanjut ya. Jadi begini, situs ini di bukit ya, suatu yang sangat lereng terjal ya. Ini sedang kita perkuat nih ya. Sedang kita perkuat. Ya, sekarang sebagian sudah ambrol, sudah longsor gitu ya. Nah, ini yang sekarang kita coba perkuat. Nah, setelah kita berhasil perkuat, maka kajian apapun ya ke depannya ya, kajian yang di permukaan tanah maupun yang lebih di dalam itu akan lebih mudah karena strukturnya sudah di samping-samping sudah kita perkuat. Jadi pemugaran ini sebenarnya juga memberi peluang ya bagi penelitian lanjutan yang sifatnya lebih dalam. Gunung Padang bukan hanya soal usia tertua atau klaim sensasional. Ia adalah saksi panjang perjalanan manusia Nusantara yang meninggalkan jejaknya dalam lapisan tanah, susunan batu, dan struktur yang terus diteliti hingga hari ini. Apalagi yang menarik, penggalian atau ekskavasi di teras 5 di sisi selatan ya,
itu menemukan seperti pondasi di sisi selatan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ekskavasi kita tahun 2013-2014, di sisi timur, di kedalaman 4 meter, di kedalaman 6 meter juga ada semacam pondasi. Jadi ini akhirnya kita bisa merekonstruksi ya, mudah-mudahan cukup akurat ya hasil rekonstruksinya. Di sisi timur tuh ada pondasi, di sisi selatan tuh ada pondasi ya. Nah, di antara dua ini ditaruh tanah urukan ya. Nah, pondasi ini yang membuat bangunan di dalam tanah itu ya cukup kuat sehingga tidak ambrol ke ke sisi-sisi bukit ya seperti itu. Melalui kajian ilmiah dan pemugaran bertahap, tim penelitian Ali Akbar berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian dan penelitian, antara kehati-hatian dan rasa ingin tahu. Karena memahami masa lalu bukanlah tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling sabar membaca data. Dan Gunung Padang masih menyimpan banyak cerita, menunggu untuk diungkap satu lapisan demi lapisan lain. Tepat tanggal 15 Desember 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang langsung ke sini untuk melihat dari dekat perkembangan pemugaran situs megalitikum yang selama ini penuh perdebatan. Kang Deddy menapaki teras 2 Gunung Padang. Di momen ini, beliau menyampaikan kekagumannya. Bayangkan nenek moyang kita di masa lalu sudah punya teknologi dan keterampilan luar biasa untuk mengangkut serta menyusun batu sebesar ini. Bayangin kita ini dulu orang tua kita ke sini bawa batu, Pak. Kan bukan batu di sini kan? Bukan. Panggul ya, Pak. Bayangin loh, Pak, bawa batunya pakai apa? Di ketinggian seperti ini, Kang Deddy juga mengajak kita semua untuk melihat Gunung Padang bukan sekedar dari sisi mistis, tetapi sebagai jejak nyata teknologi dan peradaban masa lalu. Dalam kunjungan ini dukungan pemerintah juga ditegaskan. Kang Deddy menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat siap mendukung penuh pemugaran Gunung Padang. Tentunya bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah setempat. Soal anggaran pun jadi perhatian serius, dengan rencana pendanaan bersama dari APBN dan APBD Kabupaten agar pelestarian situs ini bisa berjalan berkelanjutan. Pada puncaknya di teras 5, Kang Deddy melakukan pencanangan pemugaran dengan memancangkan batu megalit, sebuah simbol dimulainya fase baru pelestarian Gunung Padang. Momen ini tentunya bukan hanya seremoni, tapi penanda bahwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan masa depan kebudayaan sedang dipertemukan di satu titik. Nah, ini leluhur kita nih, leluhur, makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancep ini ratusan tahun, ribuan tahun gak lepas. Ini Celik Putih, Celak Herang, Caang Bulan 14, Jalan Gede, Sasapuan. Alam Padang, Poe Panjang, Nagara Tunjung Sampurna, itu satu kesatuan. Gunung-gunung Garundul, Bukit Bulistir, eta sagara bedah. Lamun ngesagara bedah, lain ukur nu di gunung nu susah. Tapi kan nu sisi laut basisir di belah ditu. Tadi ayeuna wayahna nu melakan sampe, melakan cengek, ganti ku melak enteh atau melak tangka. Dengekeun ku daria kabeh nya. Siap. Nah, daria hayang keneh hirup mulia mah. Jeung kame amanat ka daria kabeh nya. Kade, can sataun ngajabat tong waka nyandung dia. Sabab dia ngesiji rek nyandung deui pan kula ge can hiji-hiji acan.